Udah bodo amat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang string dalam bahasa program C. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Domendra, kemudian Kanaya Aziza, Najma Sarotul, Belal Adelia Santika, dan Muhammad Zaki Ramadan. Mari kita mulai presentasinya. Jadi eh, di sini ada pengenalan string, kemudian deklarasi dan inisialisasi string, input dan output. Yang keempat ada operasi dasar string, yang kelima fungsi string, yang keenam manipulasi karakter. Yang pertama itu ada pengenalan string. Dalam pemrograman, sebuah string adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau karakter. String adalah urutan dari karakter seperti huruf, angka, simbol, atau spasi. Biasanya, string dikelilingi oleh tanda kutip, seperti tanda kutip tunggal atau ganda. Contoh string adalah yang seperti itu, hello world, yang oleh di yang apa? Tanda kutip ganda atau 1 2 3 4 5 oleh tanda kutip tunggal. Dalam bahasa C, string adalah sebuah array satu dimensi yang berisi kumpulan dari huruf atau kata karakter dan diakhiri dengan karakter kosong atau nol. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, eh, huruf H, E, L, L, O itu tuh diituin sama tanda kutip tunggal. Nah, jadi indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus diakhiri oleh 0. Jadi H, E, L, L, O di akhirnya itu ada nolnya. Selanjutnya, deklarasi dan inisialisasi string. Yang pertama, mendeklarasi string sebagai array karakter dan menginisialisasinya dengan tanda petik ganda. Mendeklarasikan string sebagai array karakter dan menginisialisasinya sebagai array karakter. Yang ketiga, mendeklarasikan string sebagai pointer karakter dan menginisialisasinya dengan tanda petik ganda. Yang keempat, mendeklarasikan string sebagai pointer karakter dan menginisialisasinya sebagai array karakter. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu tanda petik eh, ganda. Yang kedua itu oleh si tanda kutip apa namanya tunggal. Kemudian kalau yang ketiga itu pointer, menggunakan pointer nama. Kemudian yang terakhir itu pakai pointer juga, tapi pakai tanda kutip tunggal. Lalu yang selanjutnya itu ada input output menggunakan scanf. Kita bisa membaca string ke dalam sebuah string variabel atau karakter array. Contohnya seperti ini dengan char A sama dengan 10, printf enter to the string. Lalu selanjutnya dimasukkan scanf-nya, lalu printf-nya. Seperti kebanyakan nama array, A diperlakukan sebagai pointer pada elemen array pertama. Oleh karena itu nggak perlu menggunakan tanda dan lagi. Misal contoh inputannya itu you are most welcome. Outputnya yang keluar bakal you. Ketika spasi dilihat oleh scanf, dia berhenti dan karenanya hanya you yang tersimpan. Berbeda ketika menggunakan fungsi gets, dia bisa digunakan untuk menampilkannya. Next. Lalu ada operasi dasar string. Yang pertama itu saat penggabungan string yang dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi strcat. Contoh penggunaannya seperti berikut. Lalu yang kedua itu penggantian karakter dalam string dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi strcpy. Contoh penggunaannya juga seperti berikut. Next. Lalu yang ketiga ada pemotongan string dapat dilakukan dengan menggunakan array.
karakter dan mengambil sebagian karakter dari array tersebut. Contoh penggunaannya adalah seperti berikut. Terus selain itu terdapat juga fungsi-fungsi bawahan lainnya seperti strln untuk menghitung panjang string, strcmp untuk membandingkan dua string, dan strtok untuk memotong string menjadi beberapa bagian. Next. Selanjutnya ada fungsi string. Fungsi string atau strtok, string tokenize, itu digunakan untuk membagi string menjadi token atau potongan berdasarkan delimiter tertentu. Gunanya untuk memproses teks yang terstruktur dengan memisahkan komponen-komponennya. Fungsi ini beroperasi dalam dua tahap. Yang pertama, kita bisa manggil dengan string sumber untuk tokenisasi, dan kemudian bisa dipanggil juga dengan word null sebagai argumen untuk mengambil token-token berikutnya. Nah, ini ada contoh penggunaannya ya. Bisa kalian lihat, ini contoh kode programnya dan ini outputnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada string copy with size limit. Digunakan untuk ngalihin sebuah karakter tertentu dari satu string ke string lainnya. Fungsinya untuk membantu dalam mengendalikan jumlah karakter yang akan disalin ke string tujuan. Kita juga perlu memastikan bahwa string tujuan ini memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung karakter yang akan disalin. Nah, ini contoh penggunaannya, dan ini hasil dari output kode programnya. Ya, selanjutnya. Yang ketiga ada concatenate with size limit. Fungsinya itu untuk menggabungkan sejumlah karakter tertentu dari string kedua ke ujung string pertama. Ini membantu dalam mengendalikan jumlah karakter yang akan digabungkan. Berikut adalah format stringnya. Ini contoh penggunaannya untuk membuat kata penggabungan dari hello world. Selanjutnya. Yang keempat ada string compare with size limit. Digunakan untuk membandingkan sejumlah karakter tertentu dari dua string. Ini berguna jika kita membandingkan sebagian dari string. Fungsi ini membandingkan maksimal n karakter atau seluruh string jika panjangnya kurang dari n. Ini contoh penggunaannya pada programnya, dan ini output yang dihasilkan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ridho. Selanjutnya ada fungsi strl strlen. Fungsi strlen digunakan untuk menghitung panjang string. Di sebelahnya ada contoh kode programnya, dan itu ada contoh hasilnya. Selanjutnya ada fungsi strchar. Fungsi strchar digunakan untuk mencari sebuah karakter di dalam string. Berikut contoh kode programnya, dan di bawahnya ada contoh hasilnya. Manipulasi karakter. Yang pertama ada akses karakter. Setiap karakter dalam string memiliki posisi unik yang disebut indeks. Indeks dimulai dari 0 di banyak bahasa pemrograman. Ini berarti karakter pertama memiliki indeks 0. Karakter kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Kita dapat mengakses karakter indeks tertentu dengan menggunakan tanda kurung siku. Yang kedua ada manipulasi karakter. Untuk memanipulasi karakter dalam sebuah string, kita harus memahami bahwa string dalam banyak bahasa adalah objek yang tidak dapat diubah atau immutable. Ini berarti kita tidak dapat mengubah karakter di dalam string secara langsung. Next. Untuk memanipulasi karakter, kita perlu mengambil string, mengonversinya ke array karakter, lalu mengubah karakter di dalam array tersebut, dan kemudian mengonversinya kembali ke string jika diperlukan. Contoh kode programnya adalah
std string myString hello world char first char myString index 0 mengakses karakter pertama, char myString index 2 mengakses karakter ketiga, myString 7 w memanipulasi karakter ke-7. Contoh di atas menunjukkan bagaimana mengakses karakter di indeks tertentu dan bagaimana memanipulasi karakter dalam string. Sekian. Yang terakhir Balik lagi ada ke penutupan tadi. Yang Sebelum terakhir ada penutupan kesimpulan. akan dibacakan kesimpulan oleh Kanaya Aziza. Kepada Kanaya Aziza dipersilakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Materi string pada bahasa pemrograman C adalah tentang penggunaan dan manipulasi teks atau karakter dalam bentuk array. String dalam bahasa C adalah kumpulan karakter yang diakhiri dengan karakter 0. Beberapa operasi dasar pada string melibatkan penggabungan, pembandingan, dan pencarian karakter. String dalam C bersifat statis, yang berarti panjangnya tetap, namun perlu hati-hati untuk menghindari buffer overflow. C juga menyediakan sejumlah fungsi bawaan seperti strlen, strcpy, strcat, dan lain-lain untuk memanipulasi string dengan aman. Selain itu, programmer dapat menggunakan array karakter untuk memproses string secara manual. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat tentang string di bahasa C sangat penting untuk pengembangan perangkat lunak yang berhubungan dengan teks. Selesai sudah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata yang salah diucapkan. Kami selaku kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para audiens yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.